Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Hidayanti, saya dari kelas SI 19 BI Malang, NIM 1219110057. Di video kali ini saya akan mempresentasikan UAS saya, yaitu tentang algoritma K-means. Contoh dari algoritma yang saya gunakan, maksud saya contoh dari dataset yang saya gunakan itu Customer Segmentation on Marketing Analytics using RFM Analysis. Jadi di sini menggunakan metode K-means, di mana K-means adalah salah satu algoritma analisis cluster atau cluster analisis non-hierarki. Analisis cluster merupakan salah satu alat untuk mengelompokkan data berdasarkan variabel atau fitur. Tujuan dari K-means clustering ini, seperti metode cluster lainnya, adalah untuk mendapatkan kelompok data dengan memaksimalkan kesamaan karakteristik dalam cluster dan memaksimalkan perbedaan antar cluster. Algoritma K-means clustering mengelompokkan data berdasarkan jarak antara data terhadap titik sentroid cluster yang didapatkan melalui proses berulang. Analisis perlu menentukan jumlah key sebagai input algoritma. Nah, di sini saya menggunakan JupyterLab untuk melihat dataset yang sudah saya download sebelumnya. Nah, ini adalah datanya. Ini merupakan pengelompokan customer. Di sini ada year birth, tahun, education, marital status, income, kit home, take new home, DT customer, resensi, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada ini adalah kumpulan data pemasaran yang berisi data pelanggan milik perusahaan ABC. Kumpulan data ini memiliki 2.240 baris dan 28 kolom. Karena ini adalah kumpulan data pemasaran, kita dapat mengkategorikan variabel dalam hal 4P pemasaran: produk, orang atau people, tempat atau place, dan promosi, diskon, dan kampanye. Variabelnya adalah sebagai berikut: people, ada ID customer dan lain sebagainya, produk, promotion, dan place-nya atau tempatnya. Problem statement-nya menargetkan pelanggan bernilai tinggi ke perusahaan berdasarkan atribut pelanggan agar implementasi strategi pemasaran dapat efektif dan juga alokasi sumber daya yang optimal. Big picture on datanya, pertama itu load dataset dalam format data frame atau Panda. Di sini ada import Panda ASPD, import NumPy ASNP. Kemudian untuk menampilkan datanya bisa kita pakai data sama dengan PDRI CSV marketing data. Ini datasetnya. Kemudian data head. Di sini saya nampilin 5 row aja seperti ini. Kemudian menampilkan jumlah baris dan data atau determine the shape and structure of dataset. Itu pakai data shape. Di sini ada 2.240 data dan 28 kolom. Melihat tipe datanya menggunakan data info, di sini kita bisa lihat tipe datanya. Di sini ada integer, object, dan lain sebagainya. Di sini variabel pendapatan adalah string, tipe data yang harus diubah menjadi integer karena dia ada logo dolarnya ya, jadi dia masuknya ke string. Data rename ini untuk mengganti income. Ini kan tadinya ada spasinya di depan, terus diganti jadi income. Response jadi accepted CMP6, kemudian in page through, kemudian data head nanti dia munculnya di sini, accepted CMP6. Kemudian income-nya sudah berubah juga, tadinya income-nya kayak gini, ada kayak spasinya. Kemudian determining the missing value atau data yang hilang. Dia pakai data is null, sum, data head, kemudian menampilkan. Yang selanjutnya menampilkan informasi statistik dasar dari dataset. Menggunakan data discrete, di sini dapat menampilkan mean, standar deviasi, kemudian nilai max,
Tabel di atas memberi kita pemahaman tentang struktur kumpulan data. Hal ini memungkinkan untuk menyederhanakan data dan juga membantu dalam memahami wawasan data dengan memberikan angka yang sering diulang. Bagian tengah dari semua angka, variasi antar variabel, dan lain-lain ini membantu dalam mengetahui apakah data konsisten atau tidak konsisten untuk analisis lebih lanjut. Kemudian yang selanjutnya data cleaning analisis. Data cleaning ini mengkonversi yang tadi yang $20 ini dalam income. Di sini dihilangkan supaya dia bisa menjadi tipe datanya integer karena sebelumnya dia datanya string. Kemudian menggabungkan baris dari dua variabel. Dia pakai dia mau menggabungkan marital status replace alone yield observe single print data. Kemudian ini konversi format waktu dan tanggal, yang tadinya tanggal seperti ini diubah menjadi seperti ini menggunakan codingan yang seperti ini. Penambahan variabel baru, data expenditure, data contains, dan indeksnya ini ada ID, yearboard education, dan lain sebagainya. Kemudian data analisis dan imputasi nilai yang hilang menggunakan data group, data.groupy seperti ini. Selanjutnya itu menentukan distribusi variabel continue. Ini hasil diagram batang dari income, and means, empty and fruits, dan lain sebagainya. Ini mendeteksi pencilan dalam variabel berkelanjutan. Kemudian model building based on RFM. Kita tadi kan pakainya RFM analisis. Analisis RFM adalah teknik segmentasi perilaku pelanggan berdasarkan riwayat transaksi nasabah. Analisis RFM berfokus pada 3 aspek utama transaksi nasabah, yaitu resensi, seberapa baru pelanggan melakukan pembelian mereka, frekuensi, seberapa sering pelanggan melakukan pembelian, monitori, seberapa banyak uang yang telah dibayarkan pelanggan untuk pembelian mereka. Jadi di sini nanti ada gambarannya. Recent forecast-nya itu menggunakan warna plum, kemudian frekuensi itu menggunakan warna aquamarine, kemudian monetary itu menggunakan warna yellow. Menskalakan fitur dataset. Berbagai algoritma pengelompokan sedang dipertimbangkan. Graphical representation of RFM. Jadi ini graphical dari RFM-nya. Di sini kita dapat mengamati bahwa titik-titik data tidak mengikuti pola apapun, melainkan telah mengelompok di area tertentu secara jelas, menggambarkannya sebagai klaster yang cembung, karena dia nggak dibedain itu warnanya. Makanya dia pakai algoritma K-means untuk mengelompokkan berdasarkan sentroid yang terdekat. Algoritma K-means mengidentifikasikan jumlah sentroid dan kemudian mengalokasikan setiap titik data ke klaster terdekat. Ya, mengalokasikan data ke klaster terdekat sambil menjaga sentroid sekecil mungkin. Algoritma pengelompokan K-means bekerja dengan baik saat data tidak miring. Selain itu, ia menggunakan pengukuran berbasis jarak karena itu menjadi sangat penting untuk mengskalakan data dan juga memperlakukan outlier karena tidak kuat. Ini adalah codingan untuk K-means-nya. Kemudian ini adalah hasilnya. Dia dikelompokkan berdasarkan klaster-klaster. Metode Elbow menjalankan K-means clustering pada dataset untuk rentang nilai Q, katakanlah dari 1 sampai 10, dan kemudian untuk setiap nilai Q menghitung skor rata-rata untuk semua klaster. Seperti yang di plot terlihat seperti lengan siku yang jelas di K sama dengan 4. Kemudian validasi jumlah klaster yang dipilih dengan metode Silhouette.
sini clear peak-nya K sama dengan 4. Cluster obtained using K-means. Jadi ini ada 4 cluster dari K-means. DB-scan adalah algoritma cluster yang tahan terhadap outlier atau noise. Sebelum implementasi algoritma ini sangat penting kita mencari nilai optimal untuk dua parameter penting, epsilon dan MNT points. Epsilon kami menggunakan k-nearest neighbor untuk menghitung jarak rata-rata untuk setiap titik data. Oleh karena itu kita harus lebih dahulu mencari nilai optimal untuk tetangga terdekat yang akan dipertimbangkan. Poin minimum jumlah dimensinya 2. Menentukan jumlah poin minimum nilai optimal untuk epsilon. Di sini nilai ideal untuk akan sama dengan nilai jarak pada lekukan siku atau titik kelengkungan maksimum. Perbesar plot key distance terlihat bahwa nilai optimal untuk adalah sekitar 0,100 hingga 0,120. Akhirnya mengulang kombinasi nilai min PTS dan sedikit di atas dan di bawah nilai yang diperkirakan di sini untuk menemukan model yang paling cocok. Nilai ideal yang dipilih untuk epsilon adalah 0,120. Menerapkan algoritma yang diperbarui. Ini cluster obtained using DBS scan. Pengelompokan hierarki aglomeratif. Ini adalah jenis algoritma clustering di mana cluster secara berurutan digabungkan berdasarkan ukuran kesamaan sampai semua cluster telah digabungkan menjadi satu cluster besar yang berisi semua objek. Contohnya seperti ini. Validasi jumlah cluster yang dipilih dengan metode silhouette. Hasilnya adalah diagram batang seperti ini. Ini ada number clusternya. Number cluster yang dibeli adalah 3. Menerapkan algoritma yang diperbarui seperti ini. Cluster obtained using agglomerative clustering. Ini menggunakan agglomerative clustering. Validasi algoritma pengelompokan. Jelas dengan mempertimbangkan dua skor di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa model k-means lebih cocok untuk dataset kami. Ini menggunakan k-means, DB-scan, agglomerative clustering. Skornya lebih tinggi. Nah, selanjutnya interpretation dan conclusion. Di sini kami memilih algoritma k-means karena kami memiliki 4 cluster berbeda yang terbentuk. Sekarang penting bagi kami untuk mengidentifikasi cluster dan mengelompokkan customer yang sesuai. Ini ada grouping pada dalam cluster seperti tadi, price and forecast, frekuensi, monetary, dan balance. Kesimpulannya, berdasarkan cluster yang terbentuk. Cluster 2 itu pelanggan loyal yang merupakan juara dari semua pelanggan dengan skor RFM tertinggi. Cluster 0 adalah pelanggan yang paling berpotensi menjadi champion. Mereka baru-baru ini membeli produk dan mereka cukup sering melakukan pembelian, apalagi jumlah yang mereka keluarkan cukup besar. Cluster 1, pelanggan yang biasanya membeli produk selama beberapa penawaran atau diskon. Skor EFM mereka cukup rendah sehingga kemungkinan besar mereka akan keluar. Cluster ketiga adalah pelanggan yang berdasarkan segmentasi pelanggan yang telah dilakukan di Spanyol. Pelanggan bernilai tinggi adalah mereka yang termasuk ke dalam cluster 2 atau 0. Selain itu, perusahaan juga dapat mencoba menerapkan beberapa strategi pemasaran yang efektif untuk mempertahankan pelanggan yang kemungkinan besar akan keluar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.